Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menjelaskan sistematika logika. Juga telah kita jelaskan sketsa epistemologi, dan terakhir kita telah menampilkan sistematika metafisika. Dan di situ kita tegaskan bahwa dengan ketiga ilmu ini kita mempertahankan status kita sebagai manusia, sebagai hewan yang berakal, dengan memikirkan hakikat realitas secara logis dan tentu saja didasarkan pada neraca epistemologis yang benar. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membedah lebih dalam lagi urgensi logika, epistemologi, dan metafisika. Apa manfaat dan urgensi dari ketiga ilmu ini? Urgensi logika, epistemologi, dan metafisika bisa dipetakan dalam dua sisi. Sisi yang pertama adalah urgensi ketiganya bagi disiplin ilmu yang lain, dan dimensi yang kedua adalah urgensi logika, epistemologi, dan metafisika bagi diri. Jadi yang pertama, apa manfaat logika, epistemologi, metafisika bagi disiplin ilmu yang lainnya? Yang kedua, apa manfaat logika, epistemologi, metafisika bagi diri yang mengkaji pengetahuan tersebut? Kita lihat yang pertama, urgensi logika, epistemologi, dan metafisika bagi disiplin ilmu yang lain. Perlu diketahui bahwa relasi antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya kadang bersifat alat dan kadang bersifat tujuan. Jadi ada ilmu alat, ada pula ilmu tujuan. Ilmu alat adalah ilmu yang dipahami untuk memahami ilmu yang lainnya. Ilmu yang lain ini disebut dengan ilmu tujuan. Logika dikatakan sebagai ummul ulum atau ibu pengetahuan, induk pengetahuan. Disebut induk pengetahuan atau ibu pengetahuan karena logika merupakan ilmu alat. Logika dipahami untuk memahami dan membantu pemahaman terhadap ilmu yang lainnya. Kita tidak akan mungkin memahami ilmu-ilmu yang lainnya jika kesalahan berpikir masih menari-nari di atas kepala kita. Pun juga dengan epistemologi. Epistemologi adalah ilmu alat yang dipahami untuk membantu kita memahami ilmu yang lainnya, untuk membantu kita memvalidasi dan mengoreksi, mengevaluasi ilmu-ilmu yang lainnya. Semua debat-debat keilmuan akan mengalami jalan buntu bila neraca kebenaran misalnya masih saja belum selesai. Semua pengkajian akan berhenti pada dermaga skeptisisme ataukah mungkin subjektivisme dan juga relativisme. Kita tentu mendengar ucapan dari sebagian mereka yang mengaku pegiat filsafat, tetapi mereka mengatakan bahwa filsafat itu diawali dari pertanyaan lalu diakhiri dengan pertanyaan pula. Filsafat dimulai dengan pertanyaan, diberikan jawabannya, jawaban yang kembali dipertanyakan. Tentu ini tidak sepenuhnya benar, karena di epistemologi dikatakan bahwa tidak semua hal mesti dipertanyakan. Justru mempertanyakan sebagian hal yang semestinya tidak dipertanyakan, itu akan memperlihatkan bahwa si penanya lah yang mestinya dipertanyakan. Mempermasalahkan sesuatu yang semestinya tidak lagi dipermasalahkan, maka sesungguhnya yang bermasalah adalah yang mempermasalahkan sesuatu itu. Katakanlah misalnya hal-hal yang bersifat badihi, sesuatu yang tidak mesti lagi dipertanyakan. Nah, walhasil epistemologi juga seperti logika merupakan ilmu alat. Metafisika juga demikian adanya. Metafisika dipahami untuk membantu kita memahami disiplin ilmu yang lain, membantu kita memahami sejarah misalnya, sehingga lahirlah sejarah analitik,
membantu kita memahami politik sehingga lahirlah filsafat politik, dan tentu saja membantu kita memahami Quran. Maka tentu berbeda tafsir filosofis terhadap Quran dengan tafsir materialistik terhadap Quran. Nanti di bagian akhir kita akan jelaskan bahwa sesungguhnya tidak semua yang beragama berpandangan dunia ilahi, berpandangan dunia filosofis. Justru sebagian para penganut agama juga memiliki pandangan dunia materialistik. Jadi tidak ada keterkaitan antara beragama dengan berpandangan dunia non materialistik. Jadi pada intinya logika, epistemologi dan filsafat metafisika merupakan ilmu alat jika direlasikan dengan ilmu yang lainnya. Namun tentu jika direlasikan dengan amal, maka bukan hanya ketiga ilmu ini, tapi semua ilmu adalah alat untuk amal. Dan pada gilirannya amal adalah alat untuk meraih kesempurnaan. Pun juga logika, epistemologi dan metafisika menawarkan kepada kita pengetahuan yang khusus pada ilmu terkait. Logika menyuguhkan kepada kita pengetahuan yang benar tentang metode berpikir yang benar. Epistemologi menyuguhkan kepada kita sehimpun pengetahuan tentang pengetahuan dari sisi esensi, dan metafisika menyuguhkan kepada kita pengetahuan tentang eksistensi. Namun sekali lagi dalam kaitannya dengan disiplin ilmu yang lain, maka ketiga ilmu ini adalah ilmu alat, dipahami untuk memahami ilmu yang lainnya. Ini dimensi yang pertama atau sisi yang pertama. Kita pindah ke urgensi logika, epistemologi dan filsafat atau metafisika bagi si pengkajinya, bagi diri. Untuk dimensi ini mesti dikatakan bahwa logika, epistemologi dan metafisika merupakan perfeksi diri. Jadi manfaat yang diberikan logika, epistemologi dan filsafat bagi diri adalah manfaat substansial berupa kesempurnaan jiwa. Bagaimana bisa? Kita akan lihat rumus umumnya bahwa kesempurnaan dan juga ketidaksempurnaan, perfeksi dan degradasi diri, ataukah kebahagiaan dan kesengsaraan diri merupakan akibat dari apa yang dilakukan. Jadi perbuatan apa yang dilakukan akan menentukan nasib diri, menyempurna ataukah tidak menyempurna, bahagia ataukah sengsara. Jadi perfeksi adalah akibat atau hasil dari perbuatan. Sementara perbuatan merupakan buah dari iman. Tidak ada perbuatan tanpa iman. Perbuatan pada hakikatnya adalah wujud eksternal, wujud konkret dari iman. Sementara iman merupakan turunan dari ideologi, dan ideologi merupakan turunan atau hasil dari pandangan dunia, dan pandangan dunia merupakan hasil dari filsafat. Dan bagaimana filsafat kita ditentukan oleh seperti apa logika dan epistemologi yang kita yakini. Jadi kita urut dari belakang. Logika dan epistemologi mempengaruhi corak filsafat kita, dan corak filsafat kita akan memberikan warna pada pandangan dunia dan juga ideologi kita. Lalu pandangan dunia dan ideologi akan menentukan bagaimana iman kita. Iman kita akan melahirkan perbuatan, dan perbuatan kita akan berujung pada nasib diri kemudian, bahagia ataukah derita, menyempurna ataukah jauh dari kesempurnaan. Dengan kata lain, logika, epistemologi dan filsafat adalah alat, pandangan dunia dan ideologi adalah ilmu, iman adalah kunci, perbuatan adalah amal,
perfeksi atau degradasi diri adalah hasil. Oleh karena itu, rumus memanusia adalah dengan meyakini logika dan epistemologi rasional yang menjadikan akal sebagai raja epistemologis. Kita akan lihat rumusnya. Logika dan epistemologi rasional akan melahirkan filsafat rasional. Filsafat rasional akan melahirkan pandangan dunia rasional, akan membantu kita untuk memahami realitas secara rasional. Sementara pandangan dunia rasional akan berbuah ideologi yang rasional. Ideologi rasional akan melahirkan iman yang rasional. Iman yang rasional akan berujung pada perbuatan rasional. Perbuatan rasional akan melahirkan gaya hidup rasional. Gaya hidup rasional adalah gaya hidup manusia, dan gaya hidup manusia adalah gaya hidup filosofis. Oleh karena itu, sebagian mengatakan bahwa semakin filosof manusia, semakin manusia ia, dan semakin jauh manusia dari filsafat, maka semakin jauh pula ia dari kemanusiaan. Itu rumus untuk menjadi manusia. Di sisi yang lain terdapat rumus untuk menjadi manusia mesin atau manusia materi yang tak ada ubahnya dengan bebendaan, benda-benda mati. Rumusnya adalah dengan meyakini atau memiliki logika dan epistemologi indrawi imajinatif. Dengan begitu, corak filsafat kita adalah corak filsafat materialistik. Filsafat materialistik akan memberikan tafsiran dunia yang bersifat materialistik, bahwa yang ada adalah yang terindrai. Itulah yang disebut dengan pandangan dunia materialistik. Lalu pandangan dunia materialistik akan melahirkan ideologi materialistik. Ideologi materialistik akan melahirkan iman yang juga materialistik. Iman yang materialistik akan mengerahkan kita pada perbuatan yang hanya terbingkai pada materi, yang pada akhirnya akan melahirkan gaya hidup materialistik. Maka lahirlah manusia materi. Tidak mungkin filsafat kita bersifat metafisik jika logika dan epistemologi kita menjadikan indera sebagai raja epistemologinya. Tidak mungkin kita memandang realitas yang non materi sebagai salah satu eksistensi, dan tidak mungkin pula di ideologi terdapat perintah dan larangan yang mendekatkan kita pada alam non materi jika filsafat kita sepenuhnya bersifat materi atau filsafat materialistik. Walhasil, semua itu akan melahirkan manusia yang materialistik yang kehilangan arah transendensi. Terakhir sekali, perlu diketahui bahwa seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak semua yang beragama memiliki gaya hidup rasional, gaya hidup ilahi. Tidak semua yang beragama berpandangan transenden, dan tidak semua yang beragama ingin bergerak menuju transendensi ke alam non materi. Mengapa? Karena sebagian yang beragama justru memahami agama dan beragama secara materialistik. Maka kita lihat, mereka memaknai Tuhan yang non materi, surga dan neraka, kenikmatan dan azabnya semua dimaknai secara materialistik. Ini sejenis duniaisasi ukhrawi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ekspresi mereka ketika nantinya tidak menemukan apa-apa di sana yang sesuai dengan angan mereka. Mereka berharap bertemu dengan bidadari-bidadari sebagaimana angan-angan mereka di sini, gadis-gadis yang cantik jelita, dan ternyata di sana tidak ada yang seperti itu. Saya tidak tahu apakah mereka akan minta dikembalikan ke dunia ataukah bagaimana. Nah, walhasil, tidak semua yang beragama berpandangan transenden, justru sebagian yang beragama juga terjebak
dalam pola beragama materialistik. Dengan memahami ini, maka kita ketahui bahwa logika, epistemologi, dan metafisika memberikan manfaat substansial berupa kesempurnaan jiwa, atau paling tidak menunjukkan kepada kita jalan transendensi, jalan kembali pada ketunggalan, bukan terjebak pada pluralitas dan keragaman ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.